30 jutaan kalau ada teman-teman nyari ini, kita akan di open rencananya di harga 60 juta rupiah. Kita coba kelilingin aja, nggak bisa ketutup. Oh, udah repairan semua ya bagasinya tuh. Tuh udah nggak presisi semua tuh, teman-teman bisa lihat apa yang dibongkar. Coba kita cek. Oh, belakang bekas impact kena ya tuh. Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Douzo21. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Bibit. Oke, ada unit-unit apa aja nih di belakang kita? Teman-teman langsung ikutin video Douzo21 ini sampai selesai. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Ada beberapa unit, kita langsung coba screening aja nih. Di depan kita nih ada Toyota Avanza yang tipe G 1300 cc tahun 2011 manual transmission. Ini odometer udah lumayan ya di 160.000. Eksteriornya C, interior C mesin C, nanti kita akan screening. Di open rencananya di harga 60 juta rupiah. Kondisinya sih agak kusam ya. Headlamp juga sudah memudar seperti ini. Catnya ini juga sudah ya lumayan ya, jadi catnya sudah kusam. Velg masih bawaan Toyota dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 30%-an. Di bagian cangkang spion ini kondisinya seinnya sudah kemasukan air ya, sudah berembun. Nat-natnya sih masih terkategori cukup presisi kalau kita lihat di sini. Nah ini di bagian quarter sebelah kiri belakang ini catnya sudah memudar ya, dan sudah ada renggang di bagian bumper belakangnya. Ada N-bar di bagian belakang, belum ada sensor parkir nih di sisi belakangnya. Terus spoiler di bagian atas sudah dilepas, jadi kondisinya ya kurang apik ya, jadi agak kusam seperti ini. Tapi kondisi backdoor sih untuk sekilas kelihatannya masih cukup aman. Stop lamp masih cukup aman kiri dan kanan. Nah ini bagian sisi sebelah kanannya agak sedikit renggang nih. Ini bekas catnya lumayan ya, agak tebel nih dempulnya, bekas tumpahan bensin, jadi catnya sudah agak merusak seperti ini. Nah ini juga sudah beberapa di repair ya, dan di repaint nih. Nah termasuk di bagian bumper depan sebelah kanan renggang. Ini juga agak sedikit kurang presisi ya. Nah sedikit aja nih kita intip di bagian interior, karena sudah nggak open house, cuman kita akan screening aja di bagian interior nih. Joknya sudah kusam banget ya. Untuk di bagian konsol tengahnya ya ini agak-agak kusam. Seatnya nih masih lengkap ya, 7 seater. Terus kalau untuk di bagian setirnya sudah retak-retak, karena wajar ya, sudah 160 ribuan kilometernya. Di bagian dashboard masih oke. Head unit sih masih double din bawaan dari pabrikannya Toyota. Sisanya interior sih masih terkategori C walaupun kusam nih guys. Oke, ini sekilas aja nih yang kita saksikan di bagian eksterior dan interior. Kalau untuk di mesin sih katanya cukup ya. Ini adalah Toyota Avanza tipe G 1300 cc manual transmission dengan kondisi masih serba C, pajaknya mati Agustus kemarin ya 2020. Di open di harga 60 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Lanjut kita ke mobil 50 jutaan ya. Di sini ada Yaris bakpao, mungkin ada yang nyari ya. Ini adalah Yaris tipe J 1500 cc tahun 2009 manual transmission. Odometernya di 79.000. Eksteriornya C katanya, interior C mesin C. Di open di harga 53.500. Kita cek kondisinya kayak apa. Nah ini sih kalau kita lihat sih bannya udah belang ya. Velg yang belakang BBS, cuman bannya sudah donat dan juga sudah kempes. Ban depannya ini masih bagian bawaan velg dari Yaris, tapi kondisi bannya udah 30%. Nah ini bagian depannya sudah di repair ya, jadi kondisinya bumpernya pun juga sudah di ngedoff gini warnanya. Headlampnya juga sudah ngusam ya. Coba kita lihat nih mumpung di bagian mesin kebuka. Oke, kalau kita lihat sih di bagian silennya ini sudah bekas kena cat ya. Terus kalau kita lihat tuh bagian baut-bautnya juga sudah kebuka ya, udah karatan gini nih. Jadi ini pernah di repaint pastinya. Kalau kita lihat dari afron, nah ini afronnya sih udah ada beberapa yang bekas kena cat juga tuh guys. Terus kalau ini kan karena ketutup nih, di bagian bullheadnya kita bisa ngeliat dari bullhead bagian depan, tulang-tulang vertikalnya nih. Kalau untuk di Yaris masih kelihatan aman ya. Nah ini nih, jadi kalau di Yaris kita ngeliat bullheadnya keriting apa enggaknya nih dari bagian sini nih, dari dalam ya. Cuman sih masih kelihatan aman ya. Terus di bagian afron tuh juga teman-teman masih bisa lihat ya aman, walaupun memang sudah ada beberapa yang bekas repair nih kayak gini nih. Agak sedikit keriting di bagian sisi sebelah kirinya. Kayaknya ini juga bekas kena nih impact ya bagian sebelah kiri. Ini kalau kita lihat headlampnya juga sudah gantian, dan ini juga sudah di kabel ties begini ya. Ya apa adanya lah, 50 jutaan kondisinya ya, bekas ada yang kena sih.
Kalau kita cek lagi di sisi sebelah kanannya ya. Nah, ini velgnya masih BBS. Jadi yang satu yang belang tadi ya, agak kurang presisi di bagian bempernya. Nut-nutnya sih masih aman. Sen di cangkang spionnya sudah pecah nih guys. Kita lihat ke belakangnya, bemper juga sudah renggang. Lalu ini di bagian spoiler masih ada defogger ya untuk tipe J di belakangnya. Stop lamp masih cukup. Kita cek dibuka nggak? Ya, kita cek nih di bagian belakangnya. Nah, kalau kita cek di sisi belakangnya sih sudah kena cat juga ya. Oh, sudah bekas bukaan juga nih. Entah apa yang dibongkar. Coba kita cek. Oh, belakang bekas impact kena ya. Tuh, lumayan kenanya. Oh, nggak nyampe bawah. Jadi ini bekas impact di bagian belakang kena. Oke, kalau kita lihat sih di sisi-sisinya sih masih aman ya tuh. Cuman dia impact di bagian bawah nih, kena nih belakangnya. Coba intip interiornya. Kalau di bagian interior sih kusam tuh ya. Tuh, teman-teman bisa lihat di bagian door trim jok nih agak kusam, jadi butuh disalon lagi. Head unitnya sih kayaknya sudah gantian tuh, walaupun single din dan double din digabung tuh. Jadi kayak ada CD ride, ada CD changer juga kayaknya dari sini kelihatannya. Kalau setir sih 70 ribuan ya kilometernya, ya masih bertekstur lah. Nih kusam seperti ini. Nah, ini kayak gini nih di bagian head unitnya nih, dashboardnya kotor banget ya. Ya, kondisi plafon ya apa adanya. Jadi ini mobil ya kondisi interiornya sih kusam sih kalau menurut gua. Ada bekas impact ya di bagian depan dan belakang. Dan ini kondisinya sudah di repair. Kalau emang teman-teman nih tertarik nih, ada Yaris tipe J manual transmission tahun 2009 dengan odometer 79 ribuan, masih serba C katanya, tapi kita sudah kelilingin ya, teman-teman bisa estimasi sendiri. Di open di harga 53.500.000. Yang tertarik dan estimasinya masuk, teman-teman langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Oke, ini ada mobil yang biasanya dicari-cari juga sih, cuman kita cek aja nih harganya berapa ya. Ada Honda CR-V 2000cc atau K20 2017 automatic transmission dengan odometer 65 ribuan guys. Stok atas nama perusahaan atau atas nama PT. Eksterior katanya C, interior B, mesin B, dan ini di open di 269 juta rupiah. Masih cukup lumayan ya. Coba kita screening aja dulu. Ini adalah kondisi di bagian eksteriornya. Headlamp masih oke ya, fog lamp juga masih oke. Kondisi di bagian velg masih OEM dan kondisi bannya masih sekitar 50%-an. Nah, ini mumpung dibuka di bagian cupnya, kita langsung cek aja dulu. Oke, kalau kita cek di bagian cupnya sih masih terkategori aman ya. Tuh, baut-bautannya masih pabrikan, kayaknya belum pernah kena repair. Front masih oke, bullhead juga masih oke. Ini atas nama PT, jadi ini kayaknya sekelas direksi ya, atau sekelas manajer biasanya. Ya, cuman nih kondisi mesin masih oke. Nah, kita cek di sisi kanannya ya. Di bagian ke belakangnya sih ini ada beberapa yang bekas kena spet. Ini ada bekas kena cat. Nah, ini juga bekas kena cat nih, bempernya juga sudah nggak warna orinya. Kalau di kondisi belakangnya nih ya, spoiler masih ada, stop lamp masih oke. Belum ada titik sensor parkir ya di bagian belakang ya. Coba kita cek yuk backdoornya. Oke, ini 5-seater. Kalau kita lihat sih bagian belakangnya sih masih aman ya. Ini grace-nya juga masih oke. Kalau di sisi belakangnya ya masih aman platnya, belum ada bekas nabrak. Tools masih lengkap ya, termasuk ban serepnya nih, kayaknya ban serepnya juga belum turun. Nih P3K juga masih ada, dan ini kondisinya sih nggak terlalu kotor ya, ini masih terbilang terawat. Nah, ini bagian sisi sebelah kirinya nih yang agak kena nih. Nah, ini yang agak disayangin ya, bekas nyerempet. Harus di repair lagi karena ini penyok nih, terus masuk sampai ke bawah panelnya, jadi ada beberapa yang harus di repair di sini, jadi membuat ini nggak presisi. Terus ke bagian sisanya sih masih cukup aman. Coba kita intip sedikit di interiornya. Oke, di bagian interiornya ini warna hitam ya, sporty banget ya. Ini harus disalon lagi sih. Sudah ada Econ mode-nya, terus sudah ada cruise control adaptif ya di sini, terus mode di bagian steering wheels. Ya, teksturnya kulit masih ada. Ini head unit masih bawaan, kondisi dashboard sih masih cukup aman sih kalau menurut gue ya. Termasuk di bagian joknya masih oke, plafon pun juga masih cukup nih guys. Jadi kalau emang teman-teman tertarik nih, kayaknya kondisinya masih oke. Cuman tinggal di harganya aja nih. Oke, jadi ini kalau teman-teman tertarik guys, ada Honda CR-V 2000cc atau yang K20 2017 automatic transmission, odometer masih 65 ribuan nih guys. Masih serba C ya katanya, cuman sudah kita kelilingin atas nama PT, dan ini harganya ya masih di harga 269 juta rupiah. Kalau estimasinya teman-teman masuk, langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys. Oke, mobil 30 jutaan. Kalau ada teman-teman nyari nih, kita akan sekilas aja nih mobil 30 jutaan kayak apa sih biasanya kalau di Autobit ya.
Ini ada Toyota Vios G 1500 cc, ini yang Gen 1 nih guys, 2004 pertama kalinya banget, manual transmission. Odometernya udah di 224 ribuan sih. Eksteriornya interior mesin C. Di open harga 30 juta. Seperti apa, yuk kita langsung screening aja. Ini 2004, wajar ya. Kondisi catnya sudah kusam, headlamp kusam, bagian fog lamp kusam, banyak juga yang renggang-renggang di bagian bempernya, baret-baret kasar. Velg sih masih OEM bawaan dari Viosnya, kondisi bannya yang 20%-an lah. Nah, ini udah kusam banget ya kondisinya. Oh, ini juga sudah rusak ya. Ini bekas silen-silen nih spionnya. Ini ke bagian belakang nih catnya juga sudah kusam banget nih. Wah, bagian belakangnya tuh catnya sudah rusak. Ini biasanya penyakitnya Vios nih. Ininya rusak. Oh ya, ini rusak nih, jadi nggak bisa ketutup. Oh, udah repairan semua ya bagasinya tuh. Tuh udah nggak presisi semua tuh, teman-teman bisa lihat tuh. Udah bekas bongkaran, udah dicat juga nih. Nih udah bekas kena tuh. Wah, belakangnya apalagi ya. Wah, luar biasa. Ini udah nyatu banget nih, udah keropos juga. Ya, what we expect ya, 30 jutaan. Tuh, ini catnya juga udah agak rusak, sudah ada lumut juga nih guys. Ini kondisi di bagian belakang ya, ini pernah kena impact, ini nggak bisa ketutup. Terus catnya sudah ngemit banget nih, ini karena basah kita ngeceknya dari sebelahnya ya. Oke guys, ini adalah di bagian dalamnya ya, udah di retrim kayak gini nih. Dalamnya udah menipis nih, setirnya agak kusam ya, kotor. Head unitnya sudah monitor tapi nggak tahu nyala apa enggak ya, kondisinya apa adanya. Mobil 30 jutaan kayak gini nih. Kita cek nih bagian dalamnya. 2004, wajar banyak korosi kayak gini ya. Kalau kita lihat di sini kotor banget ya, bagian bawahnya agak nggak terlalu kelihatan, cuman ada beberapa korosi. Cuman ini lumpur banyak banget nih, sampai basah masuk ke dalam, entah karena hujan atau mungkin eks banjir. Kita lihat di bagian mesinnya dulu. Ini bagian mesinnya susah banget dibuka kuncinya tuh. Oke, harus ditarik dulu, udah nggak presisi kayaknya. Oke, kapnya sudah repairan, silennya udah nggak ada, jadi udah plat ditekuk gitu ya. Silennya ini udah nggak ada semua. Nah, ini bullheadnya tuh teman-teman lihat, sudah pernah kepres nih, ketekan kayak gini nih, jadi ada karat. Terus di bagian afron sudah ada beberapa yang repair keriting ketokan ya tuh. Ya kondisi apa adanya lah, baut-bautnya kapnya juga pernah dibuka, headnya juga pernah diangkat nih guys. Ya apa adanya lah guys. Ya jadi seperti itu nih guys. Di depan kita ini ada Vios tipe G manual transmission nih, Gen 1 ya, tahun 2004, dengan odometernya sudah di 200 ribuan. Katanya sih masih serba C, cuman kita udah kelilingin tadi ya, teman-teman bisa expect sendiri. Di open di 30 juta rupiah. Kalau teman-teman tertarik dan estimasinya masuk, langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi dari Balai Lelang Auksi pada siang hari ini. Semoga informasinya valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa langsung follow D21 dan juga subscribe YouTube D21. Semoga informasinya bermanfaat. Langsung aja D21 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video D21 selanjutnya. Bye teman-teman.